Kita akan mengulang sedikit ya apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu dan kemudian kita akan masuk ke chapter terakhir kita ya. Hari ini kita chapter terakhir di pasal 40. Nah, minggu lalu kita belajar 5 pasal, banyak banget gitu ya. Jadi kalau minggu lalu 5 pasal, minggu ini cuma 1 pasal, hore setengah jam kelar gitu. Enggak. Semoga kita bisa kelar jam 9 ya, semoga. Karena pasal 40 ini rupanya banyak sekali pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu, terima kasih selama ini sudah setia, kita sama-sama jalan sampai kita menyelesaikan sama-sama di pasal 40 ini ya. Nah, minggu lalu kita udah belajar 5 pasal ini, kita belajar tentang bagaimana rancangan kemah suci itu dan itu diwujudkan gitu ya, dibikin oleh Musa dan gengnya gitu, saya bilang gengnya, dan teamworknya ya, ada Bezalel, ada Oholiab dan semua yang lain. Tuhan siapkan tenaga ahlinya, keahliannya, dan jadilah kemah suci itu. Nah, saya cuma mengulas di bagian akhir saja di pasal 39 ini ya. Jadi pada ayat 32 dimulailah bahwa pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Jadi demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Dibawanyalah kepada mereka kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya, tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit kambing, dan tabir penudung. Nah, lalu tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup perdamaian. Saya kasih merah, ruang maha kudus, itu nggak dibaca ya, itu artinya peralatan ini, tabut hukum Allah dan kayu-kayu pengusung dan tutup perdamaian itu adanya di ruang maha kudus. Nah, nanti kita akan lihat di mana sih ruang maha kudus itu. Kita akan bahas itu di pasal 40 ini ya. Lalu meja, segala perkakas dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah. Itu adalah ruang kudus. Saya minta tolong Bapak Ibu yang belum mematikan mikrofonnya boleh di mute ya. Saya orangnya gampang ke distract. Terima kasih untuk kerjasamanya. Nah, ini adalah bagian kedua, ini adalah perabotan-perabotan yang ada di ruang kudus. Nah, kita lanjut. Mesbah tembaga dan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya, dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Nah, semua bagian ini adalah bagian pelataran. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Nah, ini adalah untuk imam besar dan para imam. Nah, 2 ayat terakhir, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel, segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya, lalu Musa memberkati mereka. Selesai kemah suci ya. Jadi dan pastinya Tuhan senang karena Tuhan melihat tepat seperti yang diperintahkan. Kali ini orang Israel nggak bantah-bantahan. Ya, kali ini mereka mungkin ketakutan dan mungkin juga sudah bertobat karena dihukum Tuhan pada waktu anak lembu emas, sehingga ketika dibangun kemah ini mereka secara kompak dan mungkin juga karena ada pekerjaan yang begitu banyak sehingga mereka nggak macam-macam. Mereka bekerja dengan produktif dan selesai. Ya, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, jadi
ini salah satu saya coba browsing gambar-gambar bagaimana mereka membangun kemah suci ini ya. Nah, sekarang kita sampai the last chapter kita. Hore ya. Jadi kalau ini lari maraton nih, ini udah kilometer ke-40 nih. Ya, kita udah maraton dan sekarang kita sudah sampai ke last chapter dari Exodus ya. Puji Tuhan, kita udah sampai ke pasal 40. Nah, pasal 40 ini dimulai dengan perintah Tuhan untuk Musa mendirikan kemah suci dan pelatarannya. Jadi berfirmanlah Tuhan kepada. Jadi semua kan udah jadi nih, materi-materinya udah dijadiin sama semua orang dan sekarang Tuhan bilang sama Musa berdirikan gitu ya. Jadi berfirmanlah Tuhan kepada Musa pada hari pertama dari bulan pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut Tuhan, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja, dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil, dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Perhatikan Bapak Ibu, ini saya kasih tanda ya. Jadi bagian kuning ini ketika dikatakan kau tempatkan tabut hukum dan kau pasang tabir sebagai penudung di depan tabut itu, bagian ini adalah bagian ruang Maha Kudus. Kemudian dari membawa meja roti sajian dan perkakasnya, lalu kandil, lalu lampu-lampunya, lalu mezbah emas untuk membakar ukupan, lalu digantung tirai, semua itu adalah ruang kudus. Ya, dan bagian yang terakhir adalah pelataran. Nah, kita akan coba lihat ini ya. Setiap ruangan ini ada tabirnya. Ruang Maha Kudus ada tabir penudung di depan tabut itu. Ruang kudus ada tirai pintu kemah suci. Ya, pelataran juga ada tirai pintu gerbang pelataran itu. Jadi Bapak Ibu, saya sungguh-sungguh mengajak kita ketika kita mendalami Alkitab, kita mesti melihat polanya, ya. Nah, karena ini semua berpola dan selalu Tuhan itu membicarakan dirinya itu pakai pola. Coba kita lihat ini, ya. Ini kalau kita lihat diteropong dari atas nih ya. Kemah suci itu bentuknya seperti ini. Nomor satu adalah ruang Maha Kudus. Di situ cuma ada tabut perjanjian sama tabir. Ya, saya bedain, saya nggak bilang tirai ya. Untuk ruang Maha Kudus saya sebutnya tabir. Tabir ya untuk ngebedain. Jadi ini ruang Maha Kudus, ada tabut perjanjian dan ada tabir. Dan yang boleh masuk ke situ cuman imam besar. Ya, itu. Jadi di ruang Maha Kudus itu furniture-nya cuma satu biji aja, tabut perjanjian, titik. Nah, yang kedua adalah ruang kudus. Nah, ruang kudus itu ada mezbah ukupan, ada kandil, ada meja roti sajian, kemudian ditutup dengan tirai kemah. Nah, ruang kudus ini yang boleh masuk adalah para imam. Ya. Nah, lalu rakyat ada di mana? Nah, orang Yahudi itu adanya di pelataran. Mereka nggak boleh masuk kemah suci. Ya, jadi pelataran itu disitulah orang Yahudi ada kalau mereka mau beribadah. Nah, di pelataran itu ada bejana pembasuhan, ada mezbah pembakaran, ada pintu. Itu lagi tirainya lagi ya. Jadi selalu kita lihat Tuhan itu berbicara menggunakan pola dalam menyatakan dirinya. Dia ingin kasih tahu keunikan pribadinya, karyanya, kemuliaannya, semua itu ada polanya. Ya, karena Tuhan kita itu melihat pola itu membantu kita manusia belajar. Oh, begitu gitu ya. Terus kita kenal, oh, segini dan kita melihat, oh iya berpola. Nah, sehingga kalau kita petakan begini ya, ini adalah pemetaan Allah Tritunggal juga. Ruang Maha Kudus itu bicara tentang Allah Bapa ya, Tuhan Bapa kita.
Ruang kudus itu bicara tentang Tuhan Yesus, Allah Anak. Dan pelataran itu bicara tentang Tuhan Roh Kudus ya. Nanti kita lihat bagaimana itu. Tetapi tiga bagian ini menunjukkan ketritunggalan Allah juga. Imam besar, para imam, orang Yahudi. Ya, ruang maha kudus, ruang kudus, pelataran. Semua disampaikan dengan pola. Karena Tuhan kita Tuhan yang teratur. Jadi kalau kita bicara, kita deal sama Tuhan, itu chaos, itu bukan Tuhan. Tuhan selalu menyampaikan dirinya itu ada polanya dan teratur. Ya, supaya manusia ini mudah mengerti. Nah, kita lihat kerinduan sebagai imam Tuhan. Kalau dilihat begini ya, dari kita belajar dari pasal berapa kita mulai? 24 ketika perjanjian itu dilakukan. Bicara tentang ini melulu kan, tentang pembangunan kemah suci dan berulang-ulang dituliskan. Apa yang kita pelajari di minggu lalu itu sudah kita pelajari di bulan lalu, bukan? Ulang lagi, ulang lagi. Pertanyaannya, mengapa sampai berulang-ulang begitu? Ya. Jadi yang saya mau sampaikan adalah kerinduan sebagai imam Tuhan. Nah, kita coba bayangkan kita orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu hanya boleh masuk sampai pelataran doang. Nah, sampai di sini doang nih bisanya. Ya, sampai pelataran saja orang Yahudi itu bolehnya. Sehingga mereka dan hanya para imam yang boleh masuk ke dalam kemah suci, kan? Nah, sehingga mereka itu punya kerinduan gitu. Jika mengenal Tuhan, berelasi dengan Tuhan itu jadi tujuan, maka setiap orang tuh pasti rindu jadi imam gitu loh. Aduh, kepengen masuk ke dalam kemah suci, kepengen ngalamin gitu. Nah, mereka udah nggak bisa. Karena apa? Karena Tuhan udah marah besar ketika mereka membuat anak lembu emas, bukan? Yang tadinya Tuhan bilang nih, kalau engkau dengar firman-Ku, kalau engkau turut Aku, kamu akan jadi kerajaan imam. Tuhan udah janjiin itu di Keluaran 19. Ya, kalau Bapak Ibu mau catat, Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Tuhan udah janji. Tetapi ini manusia tegar tengkuk bangsa ini kan, sampai mereka bikin anak lembu emas itu. Dan itu bikin Tuhan marah luar biasa, dihabiskan imamnya. Nggak ada lagi. Tuhan nggak mau lagi karena engkau melanggar perjanjian. Sudah selesai. Boro-boro jadi imam. Tuhan aja nggak mau jalan sama mereka. Jalan sama mereka, kekudusan Tuhan itu bisa memusnahkan mereka. Karena mereka bangsa yang tegar tengkuk. Apalagi jadi imam. Kalau masuk kemah suci hatinya nggak tulus, bisa mati semua imam. Kan begitu. Nah, sehingga Tuhan membubarkan, nggak jadi imam. Nah, mereka tuh merindukan kan. Nah, sehingga kalau mereka mendengarkan nih Musa, imam besar, membacakan tentang detail kemah suci ini dan apa yang dilakukan di dalam kemah suci, waduh, itu memberikan harapan gitu. Suatu waktu nanti. Aduh, kapan ya Tuhan ampunin kita? Kapan ya kita akan bisa menjadi imam Tuhan? Nah, begitu ya. Sehingga mengapa ini ditulis berulang-ulang? Karena Musa yang nulis. Ya, dan itu ditujukan kepada orang Israel agar mereka itu mempunyai keinginan untuk menjadi imam. Dan orang-orang yang memang betul mau menjadi imam, mereka terhibur mendengar ini. Bisa ngebayangin gitu, wah di dalam kemah suci, waduh menyalakan menorah, waduh melihat meja roti sajian, waduh bisa berdoa di depan mesbah altar incense ya, altar ukupan. Nah, sehingga mereka merindukan gitu menjadi imam Tuhan. Nah, di situ kita mengerti ya Bapak Ibu, kenapa ini ditulis berulang-ulang. Jadi kalau kita sendiri nih sampai bacanya bosen gitu, saya mengajak kita semua, menantang diri kita, bayangin gitu. Karena kita nggak pernah bakal masuk ke kemah suci. Kita bakal masuk kemah suci itu nanti kalau kita masuk surga. Nah, sekarang ketika kita membaca itu, bayangkan itu rumah Tuhan. Nah, jadi ketika kita membaca dan melihat begitu detailnya pakaian imam, kita terinspirasi pengen cari tahu kenapa. Nah, itu yang kita sudah bahas ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin baru ikut beberapa minggu terakhir bisa dilihat di rekaman YouTube kita di pasal-pasal sebelumnya. Nah, itu ada kita sudah sama-sama membahas tentang detail mengapa ya. Jadi ini yang saya tunjukkan mengapa sampai ulang-ulang. Oke. Nah, lalu ayat 9, kemudian kau ambillah minyak urapan.
dan urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya, demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Dan kau urapi meja mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu kudus. Juga kau urapi bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan dengan demikian engkau harus menguduskannya. Nah, kenapa harus dikuduskan? Karena Tuhan bilang, aku kudus. Tuhan itu punya standar kekudusan. Jadi dia berharap kita menguduskan diri kita, termasuk semua apa yang ada di kita. Nah, jadi kita lihat ya, kita lihat polanya kembali. Di sini dikatakan kau urapi kemah suci itu, demikianlah engkau menguduskannya ya. Kau urapi mezbah korban itu, demikianlah engkau menguduskannya. Urapi bejana pembasuhan itu, demikianlah engkau menguduskannya. Lihat ya, polanya kembali. Ayat demi ayat itu menunjukkan Tuhan itu berpola. Sejak saya ngomong begini nih, saat ini nih, saya yakin Bapak Ibu ketika baca Alkitab sekarang pasti cari polanya. Karena dan engkau akan menemukan polanya karena Tuhan kita itu berpola. Nah, balik ke sini. Jadi bagaimana kita menguduskan kemah suci? Nah, apa relevansinya ke kita? Kalau saya nih aplikasinya sehari-hari ya adalah kalau saya lagi bisnis traveling ke luar kota misalnya, yang nomor satu kalau saya harus menginap gitu ya, yang ketika kita masuk dalam suatu ruangan yang asing yang kita nggak tahu apa yang terjadi di ruangan itu sebelumnya, bukan? Kita nggak tahu siapa yang tinggal di situ, apa yang terjadi di tempat itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu di situ apa, betul-betul nggak tahu. Jadi harus kita lakukan adalah doakan dan bilang, tuh di dalam nama Tuhan Yesus aku kuduskan ruangan ini dan Tuhan beserta dengan aku, beres urusan. Jadi sepanjang saya kerja 26 tahun, saya traveling kemana aja, puji Tuhan saya nggak pernah digangguin segala macam gitu ya. Nah demikian juga di rumah kami yang kami tinggal ini, kami datang dari ruangan ke ruangan dan kami mendoakannya satu persatu ya, untuk kita bilang ruangan ini kami dedikasikan buat Tuhan, Tuhan pakai untuk setiap ruangan di rumah ini bisa menjadi berkat. Nah, itu salah satu contoh pengaplikasiannya. Semoga itu menginspirasi Bapak Ibu semua. Nah, lalu Tuhan memerintahkan untuk menahbiskan imam. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan basuhlah mereka dengan air. Kau kenakan pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskan dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya. Kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu, mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya, turun-temurun. Nah, di sini lihat polanya. Harus dibasuh dulu, baru boleh pakai pakaian imam. Ya, artinya dibersihkan dulu, dalamnya bersih dulu, baru mengenakan pakaian luar yang bersih. Setelah bersih luar dalam, baru diurapi. Dan ketika sudah diurapi, artinya dikuduskan menjadi imam. Dan ketika sudah dikuduskan menjadi imam, fungsinya adalah meyakinkan generasi berikutnya untuk menjadi imam juga. Ya, itu yang sering kita lupa nih. Bapaknya imam, anaknya belum tentu imam. Jadi bersih dari dalam keluar, polanya begitu, bukan dari luar ke dalam ya, dari dalam keluar. Dipenuhi dengan Roh Kudus, dipisahkan untuk melayani Tuhan. Itu polanya. Nah, dan ayat 16, dan Musa melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi Musa melakukannya. Jadi teng-teng gitu ya. Jadi kemah suci didirikan dan terjadilah karena Musa melakukannya dan terjadilah pada bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu didirikanlah kemah suci. Jadi apa yang Tuhan firmankan tadi di ayat pertama tadi ya, dirikan itu tanggal 1 bulan 1 kan gitu ya. Itu terjadi tepat pada waktunya. Ya, terjadilah pada bulan 1 terjadi.
Jadi 01, 01, 02 nih. Nah, ingat ya, mereka kan baru keluar dari Mesir tuh baru tahun baru tahun pertama. Nah, sekarang berarti sudah 1 tahun penuh mereka menjadi bangsa. Dan ini tahun baru pertama mereka bagi Israel sebagai bangsa. Ya, jadi tahun kedua nih sekarang cerita, tanggal 1 tahun baru. Nah, kita juga udah makanya lagi pas banget nih ya. Kita lagi di ujung tahun juga, sebentar lagi kita tahun baru juga. Nah, jadi dari kalau kita bilang dari bulan Abib, bulan pertama ya, bulan Maret kalau jatuhnya di tahun Masehi, bulan Abib itu mereka keluar, dan sekarang mereka mendirikan itu tanggal 1 bulan Abib juga. Jadi 9 bulan setelah mereka sampai di pelataran Gunung Sinai. Dia keluar, dia ke Rafidim, ke segala macam, sampai di Gunung Sinai itu kan kira-kira bulan ketiga. Ya, dari bulan ketiga sampai sekarang ini, nah ini terjadi 9 bulan. Nah, dari dia sampai di padang gurun Sinai, ya di depan Gunung Sinai pada bulan ketiga, nah Musa kan naik gunung nih 40 hari turun, ya. Terus anak lembu emas terjadi, Musa memecahkan loh batu itu, kemudian Musa naik lagi 40 hari lagi untuk menuliskan loh batu yang kedua. Sehingga terjadi lagi nih ada tambahan 3 bulan lagi. Nah, jadi pembangunan kemah suci itu baru terjadi 6 bulan, ya, bulan ke-7 baru selesai di bulan ke-12. Jadi kurang lebih 6 bulan pembangunan. 9 bulan setelah dari Sinai, tapi 6 bulan pembangunan, ya. Nah, dan ini adalah hasil karya tangan para budak pembuat batu bata di Mesir. Amazing nggak? Dalam 6 bulan, teknologi sederhana, mereka pembuat batu bata di Mesir, dan mereka budak, mereka bisa menjadi arsitek, mereka bisa jadi insinyur sipil, mereka bisa menjadi penyepuh logam, mereka bisa jadi pengukir, dan seterusnya, pemintal, dan seterusnya. 6 bulan beres. Sehingga dalam pimpinan Tuhan, mereka kompak, dapat kerja bareng, sangat efisien dan efektif bersama-sama. Yang penting itu hatinya. Jadi bukan keterampilan. Kalau hati kita mau, Tuhan pimpin, pasti jadi. Ya. Nah, sehingga ketika jadi tanggal 1 nih, mereka itu dapat merayakan Passover-nya yang pertama. Saya katakan Passover ya, bukan Paskah, karena bahasa Indonesia kalau kita bilang Paskah, bisa Passover, bisa Easter. Nah, ini Passover ya, Paskah yang Passover. Jadi mereka dapat merayakan Passover yang pertama. Karena Passover itu tanggal 14. Ingat kan? Tanggal 10 domba diambil, tanggal 14 disembelih, kan begitu. 14 malam mereka keluar dari Mesir. Nah, ingat ya, itu kejadian pasal 12 kalau nggak salah ya, pasal 12 dan 13 ketika mereka keluar dari Mesir. Itu tanggal 14 bulan 1. Nah, sehingga ketika dia jadi di tahun baru nih kemah sucinya jadi hore gitu, karena Passover-nya bisa diselenggarakan bersama-sama di kemah suci. Jadi tepat ya, makanya Tuhan itu perencana sempurna, luar biasa. Nah, jadi Passover adalah pusat perayaan ibadah mereka. Memperingati penebusan, ingat malaikat Tuhan melewati rumah orang yang ada darah korbannya, membebaskan mereka dari Mesir tepat 1 tahun sebelumnya. Passover selalu diikuti dengan 1 minggu, Hari Raya Roti Tidak Beragi. Itu adalah puncak perayaan bagi Israel. Nah, sementara hari raya lainnya, panen pertama, Pentekost, ya pengumpulan hasil, itu mah belum kejadian, entar itu kalau sudah sampai ke tanah perjanjian. Kalau nyampe tanah perjanjian, mereka sudah bertanam-tanam, dan mereka bisa memberikan kepada Tuhan. Sekarang mereka masih dalam perjalanan, mau nanam apa? Tapi Tuhan sudah kasih tahu itu ada hari rayanya ya. Nah, rencananya mereka kan ke tanah perjanjian itu nggak lama, deket banget kok. Hanya karena nantinya mereka bandel dan terus-menerus tegar tengkuk, Tuhan puterin mereka 40 tahun muter-muter. Sehingga hari raya ini Tuhan sudah rancangkan, tapi kejadiannya entah 40 tahun berikutnya. Ya. Nah, jadi yang mereka sudah bisa lakukan sekarang adalah Passover dan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Nah, jadi Musa mendirikan kemah suci itu. Mulai didirikan, dipasangnya alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasang kayu lintangnya, didirikan tiang-tiangnya. Ingat ya Bapak Ibu, nih ulang lagi ini kan cerita kan. Jadi ingat, waktu dia pasang alas, alasnya itu adalah alas perak.
ada 100 alas, 34 kilo perak per unit alas itu ya, gede banget, tuh, berat. Nah, lalu ada papan dari kayu akasia, satu potongnya itu 4,5 meter kali 66 cm yang dilapis emas. Kita nggak tahu ketebalannya berapa ya, tidak dicatat. Ada kayu lintang dari kayu akasia juga yang dilapisi emas. Lalu ada tiang-tiang juga dari kayu akasia, juga dilapisi emas dan beralas perak, digunakan untuk menggantung tabir dan tirai kemah suci. Jadi tabir, ingat ruang maha kudus dan ruang kudus, tirai adalah ruang kudus ke pelataran. Ya. Nah, jadi yang membedakan di sini, ini saya mau kasih penangkapan sedikit, tabir ruang kudus itu ada kerupnya. Ingat ya, Bapak Ibu ya, ada kerupnya. Yang ini tirai nggak ada kerupnya. Oke? Nah, dikembangkannya lah atap. Wah, jadi sudah jadi dindingnya, sekarang dikembangkan atapnya. Menudungi kemah suci. Diletakkannya tudung kemah di atasnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi nomor 1 disebutkan di situ dikembangkan atap. Nah, atap itu apa? Adalah kain dari benang, emas, biru, merah, lenan putih, ada motif kerupnya, ya. Jadi yang paling bawah, yang paling di dalam, ya. Lalu di atasnya ada kain dari bulu kambing, baru disebut tudung. Tudung itu ada kulit domba jantan yang diwarnai merah dan ada kulit kambing, ya. Jadi kalau kita lihat nih, Bapak Ibu, kadang saya pikir ya, kalau hujan gimana, tembus nggak nih ya? Kenyataannya nggak tembus gitu. Jadi makanya ada atap, ada tudung, sehingga tudung ini menudungi supaya nggak basah mungkin ya. Nah, lalu jadi udah berdiri ini ya kemah sucinya. Ketika kemah sucinya sudah berdiri seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, itu tolong dicatat Bapak Ibu boleh hitung ya berapa kali itu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Oke. Nah, diambilnya loh hukum Tuhan, ditaruhnya ke dalam tabut, dikenakan tutup pengusung pada tabut itu dan ditekankan kayu pengusung pada tabut itu dan diletakkan tutup pendamaian di atas tabut itu. Jadi furnitur pertama yang Tuhan minta Musa taruh adalah tabut perjanjian. Jadi begitu kemah suci jadi, Tuhan itu perintahkan tuh taruh tabut dulu. Itu furniture pertamanya yang Tuhan minta. Jadi furniture ini, tabut itu bentuknya seperti kotak seperti peti gitu ya. Nah, dibuat dari kayu biasa, tetapi disalut dengan emas, bagian dalam dan bagian luar. Nah, di dalam peti itu ditaruh loh hukum Tuhan, pedoman hidup yang datangnya dari Tuhan sendiri untuk umatnya. Kemudian dipasang kayu pengusung. Artinya tabut ini siap sedia. Jadi kayu pengusungnya tuh nggak pernah copotin gitu. Selalu nyelotin di situ tuh. Sehingga kapan aja Tuhan berangkat, tabut, mana kayu pengusung hilang gitu, nggak pernah terjadi gitu ya. Jadi dipasang kayu pengusungnya itu sudah terpasang. Jadi harus mengikuti kemana Tuhan mau. Dan di atasnya itu disebut tutup pendamaian dari emas murni, nggak ada kayu ya, tutup pendamaian tidak ada kayu menjadi penutup tabut itu. Nah, tutup pendamaian ini disebut sebagai bahasa Inggrisnya the mercy seat, satu-satunya kursi yang ada di kemah suci. Ya kan nggak ada kursinya. Ini bangunan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi satu-satunya kursi yang ada yaitu the mercy seat, ditutup pendamaian itu disebut sebagai kursinya Tuhan. Itu adalah tahtanya Tuhan. Ya. Nah, kenapa disebut mercy ya? Karena tutup itu melambangkan belas kasihan Tuhan. Tempat di mana manusia berdosa itu dapat bertemu dengan Tuhan. Ingat bahwa tutup itu imam besar memercikkan darah, bukan? Itu dilakukan setiap tahun, sehingga belas kasihan Tuhan itu hanya bisa dikasih karena ada korban yang disembelih ganti dosa manusia. Makanya itu disebut mercy seat. Nah, di kedua ujung tutup pendamaian itu ada kerup.
yang memandang kepercikan darah tersebut. Makanya ada beberapa banyak penafsiran orang tentang tutup pendamaian ini ya. Kalau saya setelah membaca dan merenungkan ini berulang-ulang, saya lebih lebih percaya tuh bentuknya begini. Jadi kerupnya itu di kanan kiri gitu karena dikatakan dia di ujung ya. Di ujung tidak di atas karena yang mesti duduk di atas itu Tuhan gitu. Bukan kerup. Kerup dia di samping mestinya. Tapi itu penafsiran saya belum tentu benar ya. Jadi di kedua ujung ini ada kerup yang memandang percikan darah itu ya. Nah, jadi nantinya setelah orang Israel jalan terus ya, kalau di dalam Keluaran 40 ini cuma dikatakan ada loh batu hukum di dalam tabut, tetapi sebenarnya ada 3 barang yang ada di dalam tabut perjanjian itu. Jadi kotak kayu ini nomor satu kita mesti pikirkan adalah dia kotak kayu dilapisi emas ya. Artinya adalah kayu itu melambangkan dunia earth gitu, bumi ya. Nah, emas itu melambangkan heavenly. Sehingga ketika kotak kayu itu dibungkus sama emas, artinya itu ada perpaduan antara heavenly dan earthly. Nah, itu nantinya terwujud di dalam diri Tuhan Yesus, ya. Nah, Tuhan kita memenuhi ketiga kebutuhan kita di dalam diri Tuhan Yesus itu tadi melalui 3 benda yang ada di dalam tabut perjanjian. Nomor satu adalah mana. Jadi saya lupa di mana, tapi kayaknya di kejadian waktu ini mau dibikin ya, kejadian 25 kalau nggak salah. Jadi di situ ada dikatakan ada disebutkan ketiga hal ini ya. Jadi mana? Mana itu adalah disimpan 1 liter untuk ditunjukkan dari generasi ke generasi. Jadi ada mana? Mana itu adalah pemenuhan kebutuhan materi kita. Jadi di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan kita, pasti kita tuh dicukupkan secara materi. Ya, pangan, sandang, papan kita. Ya, itu diwakili dengan mana. Yang kedua adalah hukum. Hukum itu adalah kebutuhan moral kita. Kita tuh butuh pedoman hidup yang bersumber dari Tuhan sendiri. Banyak pedoman hidup di dunia ini, tapi belum tentu sumbernya dari Tuhan. Semua orang yang sok menjadi Tuhan mengeluarkan pedoman hidup, tapi tidak ada satupun yang bisa kredibel dan bisa dipertahankan untuk kebutuhan moral kita. Harusnya itu adalah kebutuhan hukum yang datang dari Tuhan sendiri. Itulah hukum. Dan yang ketiga adalah tongkat Harun. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tuh butuh perantara, ya, mediatorial need. Karena kita ini sudah berdosa, kita tuh nggak bisa datang kepada Tuhan yang Maha Suci itu. Jalan kita itu sudah rusak dan putus. Jadi harus ada imam, perantara yang mewakili kita untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi di tabut itu ada 3 macam barang ini, ya. Nah, oke. Nah, lalu kita masuk ke dalam masih di ruang Maha Kudus ini ya. Dibawanya lah tabut itu ke dalam kemah suci. Jadi ketika tabut itu dibikin, itu furniture pertama yang Tuhan minta. Lalu tabut ini dibawa ke dalam kemah suci. Berarti dia di paling pojok gitu ya, di paling ujung. Lalu setelah taruh di situ, digantung tabir penudung yang dipasangnya sebagai penudung di depan tabut Allah itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi tabutnya ukurannya segitu, berdasar sama panjangnya dengan kayu pengusungnya, langsung dibikin tabirnya, begitu ya. Nah, dengan pemberian tabir, ya, artinya terjadi ruangan kan, membentuk satu ruangan, disebutlah itu namanya ruang Maha Kudus, ruang di mana Tuhan bersemayam, ya, Tuhan tinggal. Hanya ada satu furniture di situ, dan kita bayangin kalau kita berada di ruangan itu, langit-langitnya adalah itu tadi, kain merah, biru, ungu, ada emas dan ada benang putihnya itu, dan motif kerup. Nah, kan gitu. Terus tabirnya juga satu hal yang sama, bukan? Sama-sama juga warna kainnya itu juga emas, biru, ungu, merah, dan lenan putih dengan motif kerup. Itu sama. Jadi dindingnya, tabirnya, dan langit-langitnya sama. Kiri kanannya adalah emas, itu ya tadi ya, papan-papan. Perhatikan di sini, ruang Maha Kudus, nggak ada jendela, dan tidak ada lampu. Gelap nggak? Ya, dan yang paling menakjubkan, berlantai tanah. Sadar nggak tuh?
Nah, sadar nggak itu Bapak Ibu? Ya, jadi kalau kita perhatikan nih dari selama ini kita bahas berulang-ulang, tidak sekalipun ada petunjuk untuk lantai, bukan? Jadi, nah itu dia ya. Jadi tabut perjanjian ini ditaruh dengan pengusungnya langsung ditirain di atas tanah. Nah, lalu ada kerub ya. Kerub adalah malaikat Tuhan yang menjaga kesucian Tuhan dan menyampaikan penghakiman. Kita udah belajar itu di minggu lalu. Ada kerub, ada serafim, ada malaikat. Ya, kerub adalah malaikat penghakiman, menyampaikan, dia jaga kesucian Tuhan, dia sampaikan penghakiman. Lain dengan serafim. Serafim menguduskan. Ya, malaikat menyampaikan kabar gembira, menyampaikan pesan Tuhan. Kerub tidak, ya. Kerub itu cuma muncul pada waktu pengusiran Adam dan Hawa di Taman Eden, lalu muncul lagi di saat Roh Tuhan meninggalkan bait suci zaman Nabi Yehezkiel. Ya, yang lain nggak ada. Kalau Bapak Ibu browsing di mana ada kerub, pasti merujuk kepada kerub yang ada di tabut perjanjian itu. Bolak-balik di situ. Nah, jadi kerub itu adalah angel of judgment. Dia berada di ujung tutup perdamaian. Ya, pendamaian mersisit itu dia melihat darah yang dipercikkan sehingga manusia yang diwakili oleh imam besar itu boleh datang menghadap Tuhan. Kalau kerub itu nggak ngelihat darah itu, setiap orang yang datang dekat Tuhan pasti habis, ya, karena Tuhan kita maha suci. Nah, kerub di langit-langit dan ditabir. Nah, itu artinya apa? Mengawal kesucian ruang kudus ini, tempat Tuhan tinggal. Ya, dan kerub ditabir itu artinya membatasi ruang maha kudus dengan ruang di depannya ruang kudus. Memberi pesan apa? Bayangkan ada tirai, ada kerubnya gitu ya. Memberi pesan berhati-hati. Jaga jarak. Bukan karena COVID nih ya, social distancing. Ini bukan. Ini menjaga jarak untuk dikatakan jangan dekat-dekat. Ya, jaga kesucian. Tuluskan hatimu, murnikan hatimu, siap untuk menyembah Tuhan. Baru boleh dekat-dekat. Nah, jadi sebagai imam besar itu deg-degan. Setiap kali mau masuk ruang kudus itu, kalau hatinya nggak murni, kerubnya akan binasakan dia. Nah, jadi selama 1.500 tahun, bayangkan ya, dari Musa itu bikin sampai nanti di Raja Salomo, sampai nanti di Raja Herodes zaman Tuhan Yesus, selama 1.500 tahun, kerub itu menjaga ruang Maha Kudus. Ya, hanya 1 kali setahun pada hari raya penebusan, Atonement Day. Kalau mau baca, Bapak Ibu ada di Imamat 16 ya, hanya 1 kali setahun. Hanya imam besar, 1 orang saja yang imam besar yang diurapi. Hanya dengan berpakaian sesuai dengan peraturan Tuhan dan hanya dengan membawa darah penghapus dosa. Perbaraan dari mezbah korban di luar dan ukupan baru boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Ya, cuma 1 orang, sekali setahun. Itu pun mungkin cepat-cepat karena begitu holy-nya gitu ya, dan dia cuma memercikkan darah itu 7 kali di atas, 7 kali di tabutnya, lalu bakar ukupan dan keluar, ya itu dia. Jadi cuma sekali setahun. Nah, jadi pesan apa yang Tuhan sampaikan dari ruang Maha Kudus itu? Nomor 1 adalah ruang Maha Kudus itu adalah ruang pribadinya Tuhan, ya. Cuman ada 1 furniture di situ, yaitu tabut dan tutup pendamaian. Tidak ada aturan tentang lantai di kemah suci. Ya, semua dinding diatur emas, langit-langit diatur, kainnya sudah ada kain berwarna-warni itu, pakai kerub pula, tambah lagi di atasnya bulu kambing, tambah lagi domba jantan berwarna merah, tambah lagi kulit kambing, 4 lapis atas. Ya, tirai diatur lagi, kainnya sama, ada motif kerubnya, digantung. Ya, tabut emas ini diletakkan di atas tanah pasir. Apa pesan yang Tuhan mau sampaikan? Jadi ketika Tuhan memutuskan untuk tinggal bersama umatnya, artinya Tuhan tuh nggak kasih syarat terhadap umat, terhadap lantai itu. Ya, Tuhan itu turun ke tingkat kehidupan kita yang berasal dari debu tanah, itu pesannya. Jadi Tuhan nggak bilang, beresin dulu, tambah karpet merah. Enggak. Tuhan artinya yang emas itu, tabut emas itu, plok, taruhnya di atas pasir. Itu pesan yang mau disampaikan. Yang kedua,
Di ruang Maha Kudus ini nggak ada lampu, Bapak Ibu. Nggak ada jendela. Karena apa? Tidak perlu ada lampu dan tidak perlu ada jendela. Why? Karena Tuhan itu adalah terang. Ya, walaupun nggak ada lampu, nggak ada jendela, ini ruang yang paling terang. Karena kehadiran Tuhan itu ada terang luar biasa yang menggambarkan kemuliaannya. Nah, itu bahasanya disebut dengan Syakinah glory gitu ya. Cahaya kemuliaan Tuhan yang hanya ada pada Tuhan. Ya, sama nih ketika kita membaca Kejadian, dan jadilah terang. Kok bisa jadi terangnya uang matahari belum ada? Kan matahari diciptakan pada hari keempat. Kok hari pertama udah ada terang? Itu dia. Terang yang berasal dari Tuhan sendiri. Syakinah glory gitu ya, bahasa 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 aslinya gitu. Yang adalah terang yang hanya ada di dalam Tuhan. Jadi ruang Maha Kudus memang tidak perlu lampu dan tidak perlu jendela. Karena terang itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Nah, lalu kita masuk ke ruang kudus. Ditaruhnya lah meja di dalam kemah pertemuan di sebelah sisi kemah suci sebelah utara di depan tabir itu. Jadi ingat tadi udah tabir kan? Sekarang taruh meja. Nah, berarti di depan tabir di sisi utara katanya begitu. Dan diletakkan di atasnya roti sajian menurut susunan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Udah berapa kali sepertinya ya? Nah, ditempatkan kandil sebelahnya lagi di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu dari sisi kemah sebelah selatan. Jadi berhadapan-hadapan, satu utara, satu selatan, hadap-hadapan. Sini roti sajian, sebelah sini lampu. Ya, dipasangnya lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah mezbah emas di dalam kemah pertemuan itu di depan tabir. Paling dekat tabir itu adalah mezbah. Dibakarnya lah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungnya lah tirai dari pintu kemah suci. Jadi setelah ditaruh meja, ditaruh kandil, ditaruh mezbah, belakangnya dikasih tirai. Ya, itu yang ada kerupnya itu kan yang menuju ke ruang Maha Kudus tadi, ya. Dan ingat lantainya tanah, ya, tidak ada alas. Nah, lalu jadi ruang kudus ini adalah ruang yang luasnya itu 2 kali ruang Maha Kudus. Saya singkat ya RMK ya, ruang Maha Kudus. Jadi ruang kudus adalah luasnya 2 kali ruang Maha Kudus. Disebut juga ruang pertemuan ruang kudus ini. Jadi ruang di mana para imam boleh masuk melayani Tuhan, pertemuan secara reguler antara imam dan Tuhan. Ingat ya, ruang kudus imam boleh masuk. Ruang Maha Kudus imam besar. Masyarakat di luar sono, ya. Nah, di dalam ruang kudus ini ada 3 furniture tadi. Semua melambangkan Tuhan Yesus. Pertama kandil, lampu, menorah, ya. Terbuat dari emas murni dengan 7 tiang lampu. 34 kilo itu beratnya, 1 talenta. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Kita harus berjalan dalam terang cahaya Yesus. Ya, setiap hari imam harus datang nambahin minyak dan memastikan lampu ini terus menyala pagi dan sore terus. Jadi kita bayangkan anak-anak Tuhan senantiasa kita harus datang kepada sang terang, kepada lampu ini Tuhan Yesus dan memastikan terang itu terus menyala sehingga kita bisa berjalan di dalam terang Kristus. Kalau terang itu mati, artinya kita nggak nambahin minyak. Ya, kita sebagai imam Tuhan tidak memelihara terang Tuhan di dalam kita. Kita pun akan mati karena kita tidak bisa berjalan di dalam terang. Begitu kita jalan di luar tidak ada terang, kita bisa kecemplung, masuk jurang, dimakan serigala dan seterusnya karena kita nggak punya terang. Nah, yang kedua adalah meja roti sajian. Meja roti sajian itu di atasnya ada 12 roti melambangkan 12 suku. Tuhan Yesus adalah roti hidup. 12 roti ini melambangkan kesatuan umat Tuhan untuk saling menolong dan mencukupkan sebagai tubuh Kristus, ya. 12 roti pastinya dimakan bersama-sama dan gitu. Nah, yang ketiga adalah mezbah ukupan, tempat membakar dupa. Itu terletak di depan tirai, ya. Sorry, tabir bukan tirai, itu salah tulis. Di depan tabir yang melambangkan doa.
Ya. Nah, Tuhan Yesus adalah terang dan roti hidup yang selalu berdoa syafaat untuk kita. Jadi ketika kita masuk ke ruang kudus, artinya ketika kita buka tirai itu, kita imam nih ya, bayangin gitu, imam kita buka tirai itu, artinya kita masuk siap untuk pelayanan bersama Tuhan Yesus. Hidup dan bertumbuh sebagai bagian dari tubuhnya, makan rotinya tadi, kita berjalan di dalam terangnya, dan kita berdoa di dalam namanya. Maka setiap kali kita berdoa, kita bilang di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi kita menjadi bagian dari tubuhnya, makan roti, kita berjalan di dalam terangnya, kandil, dan kita berdoa di dalam namanya. Itu ruang kudus ya, melambangkan Tuhan Yesus. Nah, jadi begini nih. Itu ruang kudus tadi, ruang maha kudus. Nah, ini ruang kudus. Nah, ini sebenarnya apa namanya? Tabut ini salah posisi. Harusnya posisinya melintang begini. Ya, saya cuma mau tunjukkan. Nah, mestinya tabut itu posisinya begini. Ya, tiangnya itu menyentuh tabir ini. Ya, ini yang baru benar. Ya, jadi benar-benar cuma segede gitu doang. Ruang kudus itu cuma ruang maha kudus itu cuma segitu, dan tirainya ada kerupnya. Ya, lalu kemudian di luarnya ini adalah ruang kudus dan tirainya tidak ada kerupnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang lihat segala macam gambar, Anda tahu yang mana yang benar, yang mana enggak ya. Karena kalau saya lihat sendiri kacau balau, banyak sekali orang menafsirkan itu salah. Kita harus dengan hati-hati baca Alkitab lagi dan perhatikan dengan betul-betul. Karena semua ini ada lambangnya, ya, ada artinya. Jadi jangan sembarangan. Nah, lalu bagian ketiga, masuk kita ke altar court ini ya, outer court mestinya, ya, pelataran. Jadi ada mesbah korban bakaran yang ditempatkan di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan. Jadi di depan kemah itu ada mesbah. Nah, di sana dipersembahkanlah di atasnya korban bakaran dan korban sajian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu ditempatkannya lah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mesbah. Lalu ditaruhlah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Jadi di sini ini ada mesbah pembakaran. Nah, di antaranya ditaruh bejana pembasuhan. Nah, gitu ya. Jadi begitu posisi peletakannya. Nah, jadi pelataran itu berukuran seperempat lapangan sepak bola. Saya tunjukin ya. Kalau lapangan sepak bola segede ini, nah ini pelataran itu seperempatnya, segini doang ya. Jadi 45 meter, lebarnya 22,5. Jadi seperempatnya ya. Oke. Jadi seperempat lapangan bola, lalu melambangkan manusia menghampiri Tuhan. Nah, ini adalah tempat biasa. Jadi pelataran ini tempat biasa gitu loh. Enggak siapa-siapa, enggak ada emasnya, tembaganya hanya tembaga dan sedikit perak. Jadi tempat yang sangat biasa. Nah, dari luar kalau kita lihat dari jauh nih, kemah suci itu hanya terlihat berwarna kelabu aja. Ya, karena paling luar ingat tudungnya adalah kulit kambing, bukan? Kulit kambing itu hanya warna kelabu aja doang, begitu doang. Jadi dari luar jelek gitu. Nah, lalu semua sisinya itu ada pagar putih. Ya, itu hanya untuk melambangkan kemah suci itu bersih dan suci. Nah, hanya ada satu pintu berwarna yang sama warnanya seperti tirai kemah suci, tapi nggak pakai kerup. Ya, tirai kemah suci juga nggak pakai kerup. Yang ada kerup adalah tabir. Ya, jadi sama seperti tirai kemah suci. Nah, itu adalah lambang dari Tuhan Yesus. Yohanes 10 ayat 9 mengatakan, akulah jalan, akulah pintu, ya. Tidak ada orang yang bisa datang ke Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu mengundang semua orang untuk datang. Tetapi untuk datang, kalau dia ada di belakang sana, dia mesti muter masuk sampai sini. Kalau dia dekat di sini, ya dia tinggal begini dong. Tapi pintu itu cuma satu sisi. Artinya masih ada effort untuk datang ke sini. Tetapi pintu itu tidak ada kerup. Artinya semua orang boleh datang. Tapi engkau harus datang melalui pintu itu. Nggak bisa enggak. Ya, jadi untuk datang kepada Bapa, satu-satunya jalan hanya melalui Tuhan Yesus. Ya. Nah, lalu mesbah korban bakaran adalah benda pertama yang kita temui setelah masuk pelataran. Jadi bayangkan ya,
Dan itu melambangkan syarat pertama bagi orang berdosa untuk masuk ke rumah Tuhan. Jadi baru kita masuk, blong, yang ketemu nomor satu di depan mata kita adalah mezbah korban bakaran. Nah, itu melambangkan syarat pertama bagi orang berdosa untuk masuk rumah Tuhan adalah harus korban, kan gitu ya, membuat korban begitu. Nah, karena apa? Karena dosa. Dosa kita itu hukumnya maut. Harus ada korban binatang dalam hal ini sebagai perlambang penebusan dosa kita. Kita nggak bisa deketin Tuhan yang suci itu karena dosa. Dosa itu mesti dibayar dulu. Dilakukanlah sembelih korban itu. Baru kita boleh mendekat lebih jauh. Ya. Nah, jadi mezbah korban bakaran itu melambangkan salib Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus mati tebus semua orang yang mau bertobat dan datang kepada Tuhan. Ya, jadi masuk pelataran Tuhan Yesus, pintu kan tadi, masuk ke mezbah, ini Tuhan Yesus juga lambang terhadap salib yang mati buat kita. Lalu di mezbah korban bakaran ini ada 4 tanduk yang tajam di setiap sudutnya. Tanduk tajam itu digunakan untuk mengikat korban. Jadi korbannya kalau udah disembelih diikat di situ ya. Itu melambangkan paku yang mengikat Tuhan Yesus di salib. Ya, sehingga Tuhan Yesus nggak bisa bergerak, tangannya dipaku, kakinya juga dipaku. Ya, itu melambangkan itu. Dan kemudian dia 4 sudut. 4 sudut itu selalu melambangkan angka 4. Itu semua orang boleh datang dari seluruh penjuru dunia untuk bertobat. Dan Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Nah, lalu kemudian di depan mezbah ada bejana pembasuhan. Nah, bejana pembasuhan ini untuk membersihkan. Untuk setelah kita korban, dibersihkan, baru dipakaikan pakaian imam, baru boleh masuk ke kemah suci. Kalau Anda tidak imam, tidak boleh melakukan ini. Nah, itu dia. Mengapa orang Israel kalau diceritakan ini, mereka terpana gitu, karena mereka merindukan masuk kemah suci. Ya. Nah, penting untuk diperhatikan adalah urutan penempatannya ini. Jadi yang bayangkan kita buka tirai ini ya. Begitu kita buka, kita ketemu altar, ya, altar pengorbanan dulu. Jadi datang ke salib dulu, ya, penebusan dosa dulu, menerima penebusan Kristus itu adalah langkah pertama dalam kehidupan orang percaya. Kita menerima pendamaian dosa kita, menerima pembenaran Tuhan Yesus udah mati bagi kita, dosa kita ditanggung sama Dia, kita udah dibenerin. Ya, kita menerima pembenaran karena Tuhan Yesus. Jadi itu nomor 1 ya. Nah, nomor 2, baru kemudian dibasuh, disucikan dan hidup bersama-sama Tuhan. Setelah diterima, kita dibasuh, baru boleh masuk ke dalam kemah suci. Nah, jadi Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalam. Ya, lalu apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya lah tiang-tiang pelataran di sekeliling kemah suci. Mezbah itu kemudian digantungkan tirai pintu gerbang pelataran itu. Selesai kemah suci kan? Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Nah, lalu sudah selesai nih ya, kemuliaan Tuhan, sakinah tadi ya, memenuhi kemah suci. Lalu awan itu turun, awan itu menutupi kemah pertemuan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu, namanya sakinah glory itu tadi. Jadi apa mereka pernah nggak ngelihat kemuliaan Tuhan? Pernah. Bapak Ibu bisa baca itu di Keluaran 19 kalau saya ingetin ya, 19 sampai 24 itu selalu bicara tentang Sekinah Tuhan di atas Gunung Sinai itu jeng-jeng gitu ya. Itu adalah Sekinah Tuhan. Jadi mereka pernah lihat itu. Nah, sekarang satu Gunung Sinai itu bergetar, sekarang sinar itu pindah ke kemah suci. Nah, jadi bayangkan itu ya. Jadi sehingga ketika kemah suci itu penuh dengan kemuliaan Tuhan, Musa aja nggak bisa masuk, tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci.
Jadi bayangkan itu terangnya kayak apa, sampai Musa aja nggak bisa jalan, masuk aja udah nggak bisa. Ya, nggak, bukannya nggak berani, nggak bisa. Artinya tuh nggak terlihat lagi, saking terangnya begitu ya. Saking sakinah Tuhan itu yang satu gunung aja bisa terbakar, sekarang masuk ke dalam kemah suci ini. Sehingga Musa nggak bisa masuk ke kemah pertemuan itu. Nah, nantinya Bapak Ibu, di end of time, Shekinah Glory itu akan datang kembali ya. Nah, ini yang kita harapkan. Ini yang kita tunggu-tunggu sebagai orang Kristen. Kita masih punya pengharapan menyaksikan kembali Shekinah Glory itu turun di atas kemah suci. Dan itu akan kita temukan nanti. Nah, jadi apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Dan jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Nah, itu adalah ayat terakhir dari Keluaran 40 ya. Jeng-jeng selesai kita Keluaran 40 ya. Nah, tapi pertanyaan saya adalah Bapak Ibu, ya, kita tanya nih sekarang, seberapa jauh sih sebenarnya kita boleh masuk ke dalam kemah suci? Ya. Nah, Tuhan punya inisiatif. Tuhan yang punya inisiatif kan untuk datang dan tinggal bersama umatnya. Makanya kemah suci ada di bumi. Itu Tuhan punya inisiatif. Nah, lalu Roh Kudus akan memimpin kita. Kita bayangin kita orang Yahudi, Roh Kudus memimpin kita untuk melihat dan menghampiri kemah suci. Ya, kemudian kita keliling, kita temuin pintunya. Nah, kita masuk melalui pintunya nih ya. Kemudian dari pintunya kita masuk ke pelataran ya. Buka pintunya tirai pertama ya. Kita buka, kita masuk pelataran. Artinya begitu kita buka tirai pertama, artinya kita menerima undangan Tuhan Yesus kan. Tirai pertama dibuka, kita boleh masuk. Kita kan orang Yahudi nih, masuk ya. Dan kita ketemu mezbah pengorbanan. Kita terima penebusan Kristus. Lalu kita dibasuh dan disucikan. Nah, boleh masuk nggak ke dalam kemah suci? Tirai yang kedua. Ingat, hanya imam yang boleh masuk membuka tirai kedua untuk masuk ke ruang kudus, bukan? Ya, dan hanya imam besar yang boleh masuk ke tirai ketiga. Nah, kita boleh nggak masuk ke tirai kedua? Jadi bagaimana kita? Apa kita berhenti aja di depan tirai kedua karena kita orang Yahudi? Gitu ya, berhenti di situ kan? Nggak bisa apa-apa lagi. Nah, 1 Petrus ayat 29, kita adalah orang yang hidup di perjanjian baru kan. Jadi kita nggak berlaku lagi hukum Taurat, yang kita berlaku adalah hukum Kristus. Nah, 1 Petrus bilang begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita adalah imam. Siapa yang memilih kita jadi imam? Siapa yang boleh mengangkat kita jadi imam? Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Kita ini sudah dibenerin, udah disuciin, jadi kita berhak nggak jadi imam? Kita memang imam karena Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita. Jadi setiap orang Kristen adalah imamat rajani. Jadi kita diperbolehkan membuka tirai kedua. Masuklah kita ke tirai kedua. Hore, orang Yahudi nggak bisa. Ya, sampai hari ini kalau kemah suci kan sekarang udah nggak ada ya, tapi kalau kemah suci ada, sampai sekarang kalau kita pergi ke Israel, orang Yahudi tidak boleh masuk ke kemah suci. Tapi kita orang Kristen boleh masuk ke rumah suci ya. Kita diperbolehkan membuka tirai yang kedua. Jadi kita artinya masuk ke dalam pelayanan Kristus. Dan kita menghampiri, nomor satu, menghampiri terang Kristus. Kita berjalan di dalam terang dan membawa terang itu kepada umat. Nomor dua, kita mau menghampiri meja roti sajian. Kita makan roti dari meja perjamuan. Itu yang kita lakukan setiap minggu, bukan komuni. Ya, kita menerima roti dari meja pertemuan, kita menerima tubuh Kristus dan menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kita saling menopang, saling melengkapi di dalam kepemimpinan Tuhan Yesus sebagai kepala.
Kan selalu dikatakan kita adalah tubuh Kristus ya, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi badan, ada yang jadi mata dan seterusnya, dan Kristus adalah kepala. Jadi fungsi kita adalah menjadi satu tubuh, saling nopang, saling melengkapi. Dan yang ketiga adalah mesbah ukupan. Ya, kita menghampiri mesbah ukupan, kita menaikkan doa syafaat kita bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Imam Besar. Jadi Bapak Ibu, kita adalah imam. Jadi ini adalah tugas kita sekarang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kalau kita sudah menerima penebusan Kristus, kita harus berjalan menjadi terang dan membawa terang kepada orang. Yang kedua, kita harus makan sendiri dari roti perjamuan, menjadi tubuh Kristus dulu, baru bisa melengkapi orang lain menjadi tubuh Kristus juga. Yang ketiga, kita bisa berdoa syafaat. Kita berdoa untuk orang lain dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah, lalu pertanyaannya, sekarang boleh buka tirai ketiga nggak? Nah, loh. Nah, ini dia ya, yang menjadi kunci. Sekarang boleh buka tirai ketiga nggak? Kita sudah jadi imam nih. Tapi kan belum jadi imam besar. Imam besarnya kan Tuhan Yesus. Kan gitu. Jadi boleh nggak buka tirai ketiga? Jeng-jeng. Tirai ketiganya sudah nggak ada sekarang. Kenapa bisa nggak ada tirai ketiganya? Tabir yang melambangkan tubuh Kristus itu, yang di dalamnya ada kemuliaan Allah itu, sudah disobek. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, pada saat Tuhan bilang selesai, tetelestai, sudah selesai, tabir itu sobek, dan sobeknya bukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Bagaimana ceritanya itu? Kenapa tabir itu bisa sobek dari atas ke bawah? Ya, jadi tabir itu sobek. Tangan Tuhan yang sobek tabir itu. Dari atas ke bawah. Makanya dari atas ke bawah ya. Tangan Tuhan yang hancurkan tubuh Tuhan Yesus sebagai penebusan dosa kita. Jadi tabir itu melambangin tubuh Tuhan Yesus. Yang di dalamnya, ini tubuh Tuhan Yesus ya, di dalamnya ada kemuliaan Allah. Di belakang itu ada kemuliaan Allah kan, ruang maha kudus kan. Dan Tuhan Yesus ketika mati, tabir itu disobek. Tidak ada lagi tirai artinya. Ya, jadi itu hanya satu ruangan. Tabut itu sudah menyatu dengan ruang kudus. Jadi kita imam nggak perlu lagi membuka tirai ketiga. Karena tirai ketiga itu sudah nggak ada, udah disobek sama Tuhan. Jadi kita sudah bisa masuk artinya ke ruang maha kudus di mana Tuhan ada. Hanya karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Darah Kristus sudah tercurah buat kita. Sehingga kita bisa masuk ke ruang kudus. Ya, jadi Bapak Ibu, saya mau ajak kita buka dari Ibrani 10 ya, ayat 19 dan seterusnya. Ini ada beberapa ayat. Jadi saya sangat menganjurkan setelah kita belajar Keluaran, nanti kita masuk Imamat, sebaiknya kita juga belajar Ibrani gitu. Karena Ibrani itu bolak-balik itu membicarakan tentang Keluaran dan Imamat. Ya, jadi kalau kita baca Ibrani, kita nggak membaca Keluaran dan Imamat, kita pasti nggak ngerti. Jadi Ibrani 10 ayat 19 bilang begini, jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus, darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya, jadi kalau kita tidak mempunyai konsep tabernacle di sini, tidak punya konsep kemasucian ada di sini, kita nggak bakal ngerti ayat ini. Kita akan cuma menganggap, oh masuk tempat kudus, oh ya udah. Padahal itu adalah cermin dari tabernacle ya, kemah suci. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya, jadi ia telah membuka jalan yang baru melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi tabir itu adalah Tuhan Yesus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah, Tuhan Yesus juga ya. Dan karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air murni.
Ingat, kita ingat lagi konsep dari tabernacle. Sebelum masuk ke kemah suci, kita harus dibasuh. Nah, ini yang dia katakan ya. Jadi mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Basuh dari dalam, bersih. Dan keyakinan iman yang teguh. Dan hati kita yang telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat ini benar-benar menjadi tantangan bagi kita di masa-masa COVID seperti ini. Ketika kita tidak lagi berkumpul bersama-sama. Tapi saya sangat menganjurkan, sangat mengencourage Bapak Ibu semua, tetaplah ikut. Gereja bikin persekutuan, ada pendalaman Alkitab, ada pertemuan-pertemuan seperti kita belajar pada hari ini. Mari kita ikut, mari kita saling menolong. Saya sangat menganjurkan, kan di fasilitas Zoom ini ada chat gitu ya. Anda boleh chat gitu sesama dan bertukar kontak. Saya bukan moderator yang baik gitu ya. Saya memang bukan tipe orang yang cerewet begitu, bukan cerewet apa ya, ramah tamah dan menggather orang gitu. Saya memang tidak punya talenta di situ. Jadi saya bertalenta mengajar. Jadi saya minta tolong kalau Bapak Ibu bisa saling menolong, silahkan ya, saling mengontak dan saling belajar, silahkan. Kita harusnya bertolong-tolongan di dalam iman kita. Nah, jadi kita adalah kemah suci Tuhan. Tuhan tidak hanya mengundang kita masuk, tetapi Dia mengundang kita menjadi bagian penting dari kemah suci itu sendiri. Tubuh kita adalah kemah suci Tuhan. Ya, saya mau kasih lihat nih Bapak Ibu. Kenapa saya bilang kita itu menjadi bagian dari kemah suci? Ingat, nomor satu, pohon harus ditebang. Karena kita adalah papan-papan dari kemah suci itu. Ya, jadi pohon harus ditebang. Artinya batang itu dicabut, dipisahkan dari dunia hidup kita yang lama. Lalu kemudian dipotong nih, diserut, dibuang kulitnya, dipotong, dibersihkan menjadi papan, dirapikan dan dihaluskan. Kemudian kita menjadi papan yang sama tingginya. Berapa tadi? 4,5 meter. Lebarnya 66 cm. Sama semua. 4,5 meter, 66 cm. Ada 20 di sini, 20 papan di sini, 8 papan di sini, ya. Kita menjadi papan-papan yang sama tinggi, sama lebar dan sama tebal. Nah, kemudian kayu ini dilapis dengan emas murni. Artinya kayu yang buruk rupa itu sekarang mengkilaukan emas. Ya, itu perlambang. Nah, kita ini adalah papan-papan itu. Kenapa papan-papan saya bilang papan-papan itu? Lihat perlambangnya. Kita itu diberdirikan kedua kakinya, coba. Kenapa papan itu punya dua kaki? Itu apa, itu memperlambangkan apa? Memperlambangkan manusia ada dua kaki. Lalu dia ditanam pada 2 alas perak. 1 alas perak itu 34 kilo. Nah, perak itu dibeli dan pakai uang ransom kan? Ingat ya, itu pasal berapa ya? Lupa saya, 30 something ya. Ketika orang Israel harus bayar setengah shikal satu orang pakai uang perak untuk menebus dirinya, ya. Nah, jadi perak itu adalah melambangkan penebusan Kristus. Kita ini diberdirikan di atas penebusan Kristus, ya. Dan alas perak ini memisahkan bumi tanah tadi dengan papan yang sudah dilapis emas tadi. Wah, hebat ya. Jadi alas perak itu memisahkan papan yang sudah dilapis emas ini dari hidupnya yang lama. Kita si kayu buruk tadi sudah dilapis emas sama Tuhan. Sekarang dipasangin di atas alas perak. Hidup kita tidak boleh lagi menyentuh bumi itu karena kita berdiri di atas alas perak. Ya. Lalu untuk tetap tegak berdiri, papan-papan itu ada pasaknya gitu. Disambungin satu sama lain. Ya, lalu dikasih palang-palang dan diikat sudut-sudutnya. Artinya kita tuh harus saling menolong sesama
umat Tuhan, sesama anak Tuhan itu harus saling menolong sehingga kita membentuk satu ikatan papan dinding kemah suci yang kokoh begitu ya. Jadi kita adalah bagian dari kemah suci itu. Tuhan tidak hanya mengundang kita masuk, kita menjadi bagian kemah suci. Ya. Jadi 1 Korintus 3:11 Paulus juga banyak sekali bolak-balik pakai ayat-ayat dari Keluaran ini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Papan itu beralas perak. Perak itu adalah penebusan Kristus, dan itu dasar yang sudah diletakkan. Ya. Nah, jadi 1 Korintus 3 ayat 16, 5 ayat setelahnya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, kemah suci, dan bahwa roh Allah itu diam di dalam kamu. Jadi kalau kita adalah kemah suci, Tuhan, Yahweh itu diam di dalam kemah suci. Dia punya ruang maha kudus di situ. Dan kita adalah si papan tadi yang mengawal ruang maha kudus itu. Jadi sadar nggak bahwa kita ini adalah kemah suci dan roh Allah itu diam di dalam kita. Nah, ayat ini favorit. Kita sering mendengarkan ini, bukan? Tapi saya tantang. Tahu nggak kita ayat setelah satu ayat ini? Ya, 1 Korintus 3:17 itu bicara apa? Jadi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17-nya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, kamu tuh ya, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Sekarang saya tanya, siapa yang sering membinasakan bait Allah itu? Apa benar orang dari luar sekarang mau bunuh kita gitu? Sadarlah Bapak Ibu, yang paling potensial membinasakan bait Allah itu adalah papan itu sendiri. Kita itu busuk dari dalam. Nah, ini yang kita harus buka mata dan sadar. Yang paling sering membinasakan bait Allah itu adalah si papan itu sendiri. Sudah dialasi dengan alas perak penebusan Kristus, sudah dilapisi dengan emas. Kita beulet di dalam. Dan kita kabur. Kita merusak tubuh kita. Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita masukin otak kita pornografi, addiction, dan segala macam. Pikiran mau untung terus, nipuin orang, dan seterusnya. Kita melakukan hal-hal, mungkin merokok, mungkin melakukan hal-hal yang tidak benar terhadap tubuh kita. Kita maunya makan enak melulu, dan kita yang membinasakan bait Allah ini. Bukan dari luar. Dan Tuhan bilang, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, termasuk dirimu sendiri, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab setiap kita, Tuhan kasih kita kemah suci ini adalah kudus. Dan Tuhan bilang, pelihara, gunakan, jadi berkat bagi orang lain. Jangan dibuang-buang. Ya, jadi kemah suci adalah tempat kediaman yang dirancang Tuhan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ingat itu ya. Jadi kemah suci ini bangunan aneh. Itu tadi kursi cuma satu. Memang tidak dirancang untuk manusia, memang dirancang untuk Tuhan. Jadi bentuknya kemah, bisa berpindah-pindah karena Tuhan mau aku yang memimpin. Aku tidak pernah mau stay in one place. Tuhan mau lagi mengajak umatnya pergi ke tanah perjanjian kok. Tuhan yang pimpin. Kapan harus jalan, kapan harus berhenti, Tuhan mau bergerak. Makanya bentuknya kemah, bukan rumah permanen. Ya, bukannya Tuhan hobi camping gitu, enggak. Ya. Nah, lalu semua dinding dan semua furniture dibalut dengan emas karena Tuhan, buat Tuhan. Didirikan di atas alas perak dan tembaga. Ada ruang yang tidak boleh dimasuki manusia, yaitu tadi ruang maha kudus di mana Tuhan ada. Nggak ada lampu, nggak ada jendela di ruang itu, tidak berlantai.
Tidak ada kursi kecuali mercy seat. Nggak ada mimbar di situ ya. Jadi bukan rumah Tuhan kayak kita. Kita menyebut gereja kita rumah Tuhan. Tidak, itu bukan rumah Tuhan. Gereja kita itu dibikin untuk manusia, untuk jemaat bisa berkumpul. Jadi bukan dibikin untuk Tuhan. Kita harus akui itu. Di rumah Tuhan nggak ada mimbar. Di rumah Tuhan tidak ada alat musik. Nggak ada. Ya, nah, jadi kalau kita bikin gereja jangan bilang itu rumah Tuhan, itu tempat berkumpul manusia namanya. Ya, nah karena Tuhan Yesus sudah datang dan mati menebus kita, Tuhan Yesus sudah datang bukan dan mati tebus kita. Kita di Perjanjian Baru ini nggak perlu lagi membangun kemah suci. Karena itu tadi saya bilang sekarang kita sendiri itu udah dilayakin menjadi kemah suci itu sendiri, seperti rancangan Tuhan mula-mula. Tuhan merancang kita dari mula bekerjalah manusia itu untuk memuliakan Tuhan. Tapi kita pergi jatuh dalam dosa. Nah, sekarang dengan penebusan Kristus kita sendiri menjadi kemah suci. Ya, seperti rancangan Tuhan mula-mula. Hanya bisa terjadi karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Jadi ketika orang percaya berkumpul, Bapak Ibu semua yang kita ada di sini, kita berkumpul dengan sesama orang percaya dan kita bersekutu, di situ Tuhan akan tinggal bersama umatnya. Karena kita ini adalah kemah suci. Ya, makin banyak kita, makin banyak orang percaya, Tuhan akan tinggal bersama umatnya. Kita nggak perlu lagi bikin kemah suci, karena kita sudah menjadi kemah suci Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, itu kita mengakhiri pasal 40 ya. Nah, saya akan memberikan ulasan sedikit tentang cuma satu lembar tentang Keluaran. Jadi kita udah belajar Keluaran nih. Dari pasal 1 di bulan Mei sampai sekarang pasal 40 di bulan Desember akhir, ya. Kita belajar apa? Nomor 1, Keluaran itu selalu bicara Tuhan, Tuhan. Kita belajar di Keluaran 3:14. I am who I am, ya. Yahweh, YHWH. Tuhan adalah Tuhan yang sama, yang tidak berubah. Jadi, Bapak Ibu, kita belajar mengenal pribadinya, mengenal karya Tuhan. Kita belajar karakternya pengasih, penyayang, panjang sabar, penuh kasih setianya berlimpah, dia pengampun dan adil. Itu adalah sifat yang dikenal dari zaman Adam, Abraham, Daud, Musa, sampai kita semua sekarang ini. Dia adalah Tuhan yang sama, yang ketika muncul di Gunung Sinai itu, gunung itu bergetar. Nah, Tuhan yang sama yang kita sembah. Tapi bagaimana sikap kita dalam berdoa sekarang ini? Kita doa selengean gitu ya. Kita ke gereja pakai baju nggak bener. Kita memperlakukan Tuhan itu, aduh ngeri banget gitu. Yang kalau kita baca Keluaran dengan baik-baik ya, gunung itu bisa bergetar dengan keagungan Tuhan. Tapi di mana hormat kita sekarang? Dia Tuhan yang sama, yang berhak untuk mendapatkan penghormatan dari umatnya. Jadi kalau Tuhan sampai hari ini kita masih bisa hidup dengan selengean kayak begini, itu hanya karena Tuhan itu cuman kesian aja sama kita. Sekali ngomong tuh Tuhan, aduh nggak usah ngomong deh, niup aja, bersin aja, kita mati kita kali semua. Ya, jadi Tuhan itu adalah kasih setianya, kesabarannya, pengasih dan penyayangnya itu nggak bisa kita bayangkan. Makanya 1 Yohanes 1:9 bilang, kalau orang tuh mau datang dan mengakui dosanya, dia itu adalah setia dan adil, dia akan mengampuni kita. Jadi Bapak Ibu yang mendengarkan ini, kalau ada di antara kita yang merasa, aduh, datanglah sama Tuhan, minta ampun deh. Ya, nah, yang kedua yang kita belajar dari Keluaran, ya, kita udah belajar pribadi, karyanya. Pribadi dan karya Tuhan ini nggak bisa lepas ya. Kalau kita melihat pribadi Tuhan, pasti ada karyanya. Karena Tuhan kita tuh bukan omdo gitu loh. Dia bukan bilang, oh gue orangnya baik hati. Dibuktikan sama dia, gitu ya. Jadi pribadi dan karya itu selalu bersatu gitu sama Tuhan. Jadi ini bukan orang kayak kita, hipokrit, munafik, ngomong doang nggak dilaksanain, nggak punya integritas.
Tuhan tidak begitu. Tuhan itu adalah pribadi yang berintegritas. Pribadinya, karyanya itu blek nyatu. Ya. Nah, mengenali prinsip kerja Tuhan. Di Keluaran kita mengenal prinsip kerja Tuhan. Prinsip yang sama dari dulu sampai sekarang. Tuhan itu selalu bekerja dengan pola. Dan dia itu selalu punya prinsip yang sama. Keadilannya dan seterusnya. Lihat prinsipnya ya. Passover itu adalah pengorbanan. Selalu dimulai dengan dia yang mengorbankan diri. Dia yang inisiatif. Panggil Musa. Dia yang panggil Musa. Ya, dia yang lengkapin Musa. Kabur mulu Musa, dikasih Harun. Ya, orang yang seperti Musa tuh, yang bilang aku petak lidah, aku nggak bisa, dipakai Tuhan. Terus semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, sampai Musa bisa bilang, Tuhan, aku yang dimusnahkan Tuhan. Tolong itu umat. Nah, hebat nggak dalam setahun loh. Musa bisa bilang seperti itu ya. Seorang Musa berbalik dan berubah dia. Tapi itu menjadi satu khotbah sendiri nanti ya. Saya tidak akan membahas itu di sini. Tapi seorang Musa diubah Tuhan. Itu adalah prinsip bekerja Tuhan. Tuhan yang memulai. Dia lakukan penebusan dulu. Setelah penebusan, setelah Passover, pasti hari raya roti tidak beragi. Penebusan diikuti dengan penyucian. Jadi jangan terbalik ya, bukan disucikan untuk ditebus. Kagak. Tebus dulu, Tuhan mati dulu buat kita, ada korban dulu, baru kemudian disucikan. Mesbah bakaran dulu, baru pembasuhan. Ya, enggak boleh terbalik. Nah, lalu Tuhan memberikan perjanjiannya. Perjanjian. Ya, tahu nggak Bapak Ibu bedanya perjanjian sama kontrak? Kontrak itu begini, kita kontrak nih, saya mau bangun rumah, saya cari kontraktor. Nah, bikin rumah ya, lu hitungin deh apa dibutuhkan, ini, terus dia datang dengan proposal. Terus saya lihat, oh iya gini, oke setuju, biayanya berapa? 1 miliar, oke selesai ya, jabat tangan kita ya. Berapa lama jadi 6 bulan, oke selesai. Begitu 6 bulan, jadi nggak rumah saya? Kan begitu? Lebih apa kurang biayanya dan seterusnya. Sehingga kalau salah satu pihak gagal janji, kontrak bisa bubar. Dan kemudian kita berakhir di pengadilan, saling menuntut. Kan begitu. Itu kontrak, bisa bubar. Dan harus ada ganti rugi. Nah, perkawinan, kontrak apa perjanjian? Nah, itu dia ya. Tuhan dan umat, perjanjian apa kontrak? Tuhan dan umat itu persis seperti perkawinan antara lelaki dan perempuan. Itu perjanjian. Ya, lelaki itu mewakili Tuhan sebagai penguasa, perempuan mewakili umat sebagai pihak yang dikuasai. Kan gitu, seperti pemerintah dan rakyat. Yang bikin aturan yang gede, yang Tuhan sebagai penguasa. Rakyat, umat ini cuma bisa nurut. Mau nurut apa kagak? Mereka cuma punya pilihan tuh dua, turut, nggak turut. Turut artinya patuh jadi umat Tuhan, ya harmonis ya Tuhan, umatnya, perjanjiannya jalan. Tapi kalau umat tidak patuh, Tuhan deportasi, keluar dari umat. Bukan lagi jadi rakyat Indonesia, out, deportasi ke Malaysia sana, misalnya begitu ya, deportasi. Nggak bisa rakyat ubah aturan Tuhan. Oh ini nggak suka, ubah. Emangnya kontrak? Nah gitu. Jadi perjanjian bukan kontrak. Nah kita belajar tentang perjanjian di dalam Keluaran. Rumah tangga, suami istri, itu perjanjian. Suami mewakili Tuhan. Wanita, istri mewakili yang dikuasai. Tidak ada kata bubar. Nggak bisa, karena ini bukan kontrak. Ya, nggak ada tuh. Seperti perjanjian itu, hukumnya tuh mati. Ya kan gitu, cuma bisa bubar kalau mati. Oke. Nah, lalu kita belajar tentang itu di Keluaran. Lalu aplikasinya dalam kehidupan Kristiani kita bagaimana? Nomor satu adalah kita sekarang ini, Bapak Ibu. Kenapa kita membuang begitu banyak waktu belajar Keluaran? Kita tidak berada di bawah hukum Taurat Musa. Kita sudah berada di dalam anugerah pengorbanan Kristus. Tetapi anugerah pengorbanan Kristus, ingat ya, dia Tuhan yang sama. Yang cara kerjanya, prinsip kerjanya itu sama. Jadi kita belajar hukum Taurat, yang kita ambil tuh prinsipnya dan kita ngerti.
oh begitu ya, mengapa Tuhan Yesus harus mati untuk aku dulu? Mengapa aku harus memelihara hidup kudus? Karena mesbah pengorbanan dulu, baru bejana pembasuhan. Kita nggak bisa, oh enggak, aku hidup kudus dulu, aku dilayakkan, aku layak dulu, baru aku mau ikut Tuhan. Banyak orang begitu kan, diajak ke gereja, oh enggak, gue masih bajingan, sekarang nggak bisa. Ntar deh kalau gue udah bertobat, baru gue mau pergi ke gereja. Dari mana hukumnya itu? Kita itu mesti terima Tuhan Yesus dulu, sadar bahwa kita tuh nggak bisa tolong diri kita sendiri. Mesti ada Tuhan yang mati buat kita dulu. Setelah kita terima penebusan, baru kita itu mau menjalankan hidup kudus. Tidak terbalik, tidak hidup kudus untuk mendapatkan penebusan kita. Ya, kita ditebus dulu, baru kita belajar untuk hidup kudus. Itu kita belajar, ya. Jadi aplikasinya kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi kita berada di anugerah pengorbanan Kristus. Nah, Tuhan Yesus sudah menggenapi semua tuntutan Taurat. Dan penebusan yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita itu kekal. Nah, kemah suci yang kita belajar ya, dari pintu, dari mesbah, bejana pembasuhan, tirai, roti, kandil, mesbah doa, ruang maha kudus, ini semua mencerminkan Kristus. Bahkan sampai itu tadi, kita papan dikasih emas ya, ditaruh di alas dasarnya. Semua ini bicara tentang bayang-bayang Kristus yang datang buat kita. Nah, itu adalah isi dari pihak kitab Keluaran ya. Dan kita semua setelah kita belajar begitu banyak, mencerminkan kemuliaan Tuhan, Shekinah Tuhan tadi, Shekinah glory ya, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah, dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Semakin kita setia sama Tuhan, semakin kita kenal Tuhan, kemuliaan Tuhan itu semakin besar di dalam kita. Sehingga kita bisa seperti Musa, wajahnya bercahaya. Kemuliaan Tuhan itu nggak bisa nggak muncul gitu ya. Dan kita diterangi terus-menerus, dan terang itu yang menarik orang datang kepada Tuhan. Jadi nggak usah melakukan apa-apa. Penginjilan bukan masalah khotbahin orang. Penginjilan itu orang bisa datang sendiri ngelihat kelakuan kita, ngelihat bagaimana kita hidup, dan itu tuh nggak usah diomongin gitu ya. Jadi penginjilan itu ketika kita sudah dipertobatkan, hidup kita ini berubah, itu menarik orang untuk datang kepada Kristus. Jadi firman itu telah menjadi manusia, ya. Allah dia turun tinggal bersama umatnya ya di kemah suci. Di perjanjian baru, firman itu, Yohanes juga memakai Keluaran, bukan? Firman itu telah menjadi manusia. Dan Yohanes betul-betul menulis, dan bertabernakel di antara kita, dan berkemah di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan ini, Yohanes 1 ayat 14 ini, kita belum belajar Keluaran, kita mungkin nggak nangkep gitu. Tapi ketika kita sudah belajar Keluaran, kita tahu bahwa Tuhan itu berkemah di antara umatnya, dan kemah suci itu adalah bangunan yang ditujukan untuk Tuhan. Nah, kita baru bisa mengerti ayat ini, bahwa firman itu telah jadi manusia, jadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tinggal di antara kita, mulai dari jadi bayi sampai menjadi dewasa. Dia ngerti apa yang kita ngertiin. Ya, jadi kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tuh ngerti kemanusiaan kita. Dan Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia bawa kan badan manusianya ini. Jadi dia Allah yang menjelma menjadi manusia, menjadi Allah 100% dan manusia 100%. Ketika dia mati, tubuhnya tidak tinggal, Bapak Ibu. Ya, Muhammad mati, tubuhnya tinggal, ada kuburnya.
Konghucu, apa itu, Buddha Siddhartha Gautama mati, ada tubuhnya. Tuhan Yesus tubuhnya di mana? Dia bangkit dengan tubuhnya, dan dengan tubuh itu naik ke sorga. Jadi di sorga sana Tuhan Yesus punya tubuh nggak? Punya. Karena tubuhnya sudah ditebus, dan itu menjadi tubuh Kristus, tubuh kudusnya dia. Jadi dia ngerti nggak kesulitan kita? Saya sekarang kemarin kalau kebanyakan makan kacang gitu ya, tangan saya sakit gitu. Saya juga berpikir, Tuhan ngerti nggak ya tangan saya sakit gitu? Ngerti. Jadi dalam hal kecil-kecil pun ya, Tuhan ngerti karena Tuhan punya body, dan tubuh manusianya itu dibawa ke surga, dan dengan tubuh itu nanti dia akan datang. Suatu waktu ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, kita bisa lihat tangannya bolong, yang mati buat kita. Ya, jadi kita sebentar lagi mau merayakan Natal. Ya, inkarnasi adalah kata Latinnya tuh karnis, yang berarti daging, merujuk Tuhan yang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus. Dan Billy Graham, saya tutup pengajaran kita di Keluaran ini, saya ambil dari quotation-nya Billy Graham yang mengatakan, Yesus Kristus adalah Tuhan dalam tubuh manusia, yang kisah kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya adalah satu-satunya kabar baik yang akan pernah didengar oleh dunia. Semua nabi yang lain mati dan tubuhnya ada di situ, menyatu kembali dengan tanah. Tuhan Yesus tidak. Tubuhnya bangkit, jiwanya bangkit, rohnya bangkit, dan dia kembali ke sorga. Suatu waktu dia akan datang dengan tubuh itu dan menemui kita. Saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua, dan selamat tahun baru juga. Berapa hari lagi kita akan masuk ke tahun baru. Saya mau mengajak kita nyanyi ya, satu lagu. Biasanya kita nyanyi cuma satu lagu, tapi ini sesi terakhir kita ini karaoke, nggak ada nyanyinya. Jadi silahkan menghidupkan di unmute semua, dinyalakan speakernya. Mari kita bernyanyi bersama untuk lagu ini ya. Ini lagu favoritnya saya nih. Yang terindah hati yang hanya Yesusku, pujian dari hatimu selalu saja tiada pernah berubah kasihmu, karya besar dalam hidupku, pengorbanan yang selamatkanku, engkau yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku miliki, Yesus mengagumi. Kasih yang terindah, hati mulia, hanya ku temukan diri dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku
di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Yang terbesar dalam dalam hidupku, pengorbananmu yang yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, dan ku berbahagia. Yesus, Engkau mengagumi. karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau mengagumi. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karya terbesar di dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu yang sedemikian untuk menebus hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur untuk sepanjang waktu ini kami boleh mengakhiri pembelajaran untuk kitab Keluaran ini. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan Tuhan yang menolong hamba-Mu dan menolong kami semua untuk tetap setia di dalam belajar bersama. Hamba-Mu sungguh mengucap syukur untuk banyak hal yang Tuhan bukakan, terutama kepada hamba-Mu sendiri, sehingga hamba-Mu boleh membagikan apa yang Tuhan bukakan kepada hamba-Mu, kepada setiap orang yang mau belajar bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang baik, karena Tuhan setia, karena Tuhan pengasih penyayang, kasih setia Tuhan berlimpah tidak ada habisnya. Bapa di surga, sebentar lagi kami merayakan Natal. Mungkin banyak di antara kami yang sudah banyak mengikuti kebaktian Natal. Mungkin kami lelah karena begitu banyak upacara, kegiatan, makan-makan, mungkin kumpul-kumpul, walaupun dalam bentuk virtual. Tapi kami mau mengingat Tuhan
Mungkin Natal itu merupakan satu kebahagiaan bagi kami. Tapi kalau kami boleh berempati kepada Tuhan, mungkin itu adalah kehilangan terbesar yang Tuhan pernah alami. Bahwa engkau harus merelakan anakmu turun menjadi sama seperti manusia dan berujung di kayu salib. Dan engkau harus patah hati, hancur hati, melihat anakmu dihancurkan untuk menebus kami manusia-manusia ini. Alangkah celakanya kami, Tuhan, kalau kami tidak menghargai penebusan Tuhan. Kalau kami menyia-nyiakan darah penebusan Tuhan. Kami mau mengingat di malam ini. Sebentar lagi kami merayakan, setiap 25 Desember kami merayakan Natal. Mengingat kedatangan Tuhan yang rela mengosongkan dirinya dan mau menjadi sama seperti kami. Dan kami bersyukur kami sudah belajar kitab Keluaran dan kami mengerti ketika Tuhan panggil Musa membebaskan masyarakat Israel dari perbudakan Mesir, perbudakan, dan mereka diberikan status orang merdeka dan ikut Tuhan, tidak lagi dijajah oleh orang lain, bangsa-bangsa penyembah berhala, tapi mereka boleh dibebaskan. Dan dalam pengenalannya akan Tuhan, mereka tegar tengkuk, tapi Tuhan sabar. Dan Tuhan terus berbelas kasihan, pimpin mereka, kasih peraturan, kasih makanan, kasih minuman, kasih pemeliharaan. Tapi tetap bangsa ini bersungut-sungut. Dan tetap engkau adalah Allah yang setia, yang panjang sabar, dan keset kasih setiamu tidak habis-habis. Bapa di surga, kami merindukan ya Tuhan, untuk menjadi umat yang setia, yang mau menantikan Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan ketika Tuhan mau turun, Engkau turun dan mendirikan kemah sucimu itu di lantai tanah. Dan kami mengingat Tuhan, bahwa Engkau melihat kami, dan Engkau tidak menuntut syarat apapun untuk Engkau mau turun ke bumi ini. Dan kami tahu kami dari debu tanah ini, Tuhan. Dan kami tahu kami sudah ditebus, dan kami diberdirikan di atas alas perak itu. Dan kami disalut dengan emas, untuk siap menjadi papan-papan kemah suci. Dan mempunyai di mana kemah suci itu, di mana Tuhan tinggal. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau menjadikan kami gerejamu, menjadikan kami kemah sucimu. Biarkan kami boleh melihat Tuhan, pasak-pasak kami, dan kami boleh menolong dengan palang-palang kami, untuk berdiri satu sama lain, menopang satu sama lain, dan kami bersama-sama menjadi gereja Tuhan. Tempat Tuhan tinggal. Dan kami boleh bertolong-tolongan, saling membangun, untuk kami boleh berdiri kokoh di tengah padang pasir itu, di mana Tuhan tinggal. Dan kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain yang melihat Shekinah glory itu. Ketika awan itu beranjak dan kemah suci itu juga beranjak, kami ikut ya Tuhan. Dan kemana Tuhan pergi, kami mau ya Tuhan. Bapa di surga, ini kami. Bawa kami, ikat kami Tuhan. Dan seret kami kalau perlu Tuhan, ikut Tuhan saja. Supaya kami tidak lari ke sana kemari dan tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba mau berdoa untuk kami semua yang ada pada malam ini, untuk Tuhan pimpin kami. Kami mengucap syukur untuk 1 tahun yang sudah berlalu, 1 tahun yang penuh pengalaman yang lucu tahun ini Tuhan, yang aneh dan dahsyat, yang kami nikmati. Berikan kami boleh belajar Tuhan, untuk menikmati setiap waktu berjalan bersama Tuhan, dengan hati yang mengucap syukur dan bersuka cita. Dan kami meletakkan pengharapan kami untuk masa depan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi besok, kami nggak tahu apa yang terjadi tahun depan. Dan kami tidak tahu 1 jam lagi apa yang terjadi. Tapi kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang memimpin kemah suci-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu menyerahkan setiap kami
dalam tangan Tuhan. Terimalah kami ya Tuhan, dan ubahlah kami, pakailah sesuai kehendak Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Allah penebus kami. Amin.